Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ana alaina bi nikmati iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Pemirsa CWM kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Tadabbur Ilmi Mutiara Ramadan edisi Rabu 3 April 2024 Masehi, hari ke-23 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa, tak terasa Ramadan sudah di penghujung dan akan meninggalkan kita semuanya. Dan insya Allah kita kaum muslimin dan muslimat tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa hingga penghujung Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, acara Mutiara Ramadan ini disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan kaum muslimin dan muslimat telah hadir di studio, narasumber kita juga bintang tamu kita sore hari ini saya akan sapa dan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ibu-ibu soleha semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu di studio CWM, dan saya akan perkenalkan dari ujung yang bawa mic ya, ujung kanan ya. Dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah KPMB Bone. KPMB ya, Bone. Ketuanya KPMB. siapa Bun? Saya sendiri nama Nur Anna, dan di samping Nur Anah ya. Iya, Nur Anna. Di samping kiri saya ada Ibu Penasehat kita. Ibu Penasehat. Dan, iya, Siapakah bendahara namanya dan Ibu wakil Penasehat? Beserta sekretaris. Ibu Sekretaris. Penasehatnya siapa tadi? Ibu Penasehat namanya Hartini Desti Ayu, kayaknya sudah nggak asing deh. Ya, Ibu Desti Ayu. Ya. Alhamdulillah. Lanjut kegiatan apa saja Bu di
bulan Ramadan? Kalau kegiatan seperti biasanya Bu, selama bulan Ramadan kami tadarusan dan berbagi takjil masing-masing. Sebelum bulan puasa juga kami rutin pertemuan sekali sebulan pengajian. Pengajian Iya. setiap sebulan sekali. Iya, sekali sebulan dan selanjutnya kami juga punya program-program yang nantinya kami akan berbagi mungkin di akhir Ramadan nanti di acara Anjang Sana. Oh, anjang sananya belum, Bu? Belum Nabil? Bu, baru kami Iya. rencanakan karena kekompakan kami masing-masing anggota kan ada kesibukannya. Super sibuk semuanya ya, Bu Iya, ya. sibuk Bu. Iya, Jadi iya. untuk bertemu itu kita cari waktu yang tepat insya Allah. Bikin grup, Bunda. Iya. Ada Bunda, ada. Insya Iya. Allah ada grup. Anggotanya tadi semua ada berapa, Bun? Ada 100 Bu, 100. 103. 103. Iya. Ya. Tapi yang hadir kurang lebih 30 orang. 30 orang. Iya. Insya Allah tahun depan diberikan kesehatan panjang Insya Allah, Bu. umur. Insya Keluarga Allah, Bone amin. sendiri satu studio ya, Bu ya. Insya Allah, amin. Iya, alhamdulillah Bone Iya. ini selalu alhamdulillah. Terima kasih Ibu Iya, untuk Bu, perkenalannya dari Sama-sama, Bu. KMP apa ya? KPMB ya. Apakah KPMB itu, Ibu? Bone. Apa itu KPMB itu? Kerukunan Perantau Masyarakat Bone. Oh, kerukunan perantau masyarakat Masyarakat Bone. Bone, iya. Yang dulu tidak begini ya, Bu ya. Nama baru ya. Nama baru. Alhamdulillah. Sebelumnya KKMB. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Bu, makasih ya Iya. untuk perkenalannya. Makasih, Bu, KKMB, KPMB, yang penting masyarakat Bone. Iya. Iya. Oke, makasih. Iya, Bu. Dari yang cantik bunga-bunga kita pindah ke yang biru-biru. Dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatannya apa saja? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Majelis Taklim Hidayatullah yang berlokasi di Kampung Salak, Distrik Sorong Barat. Ketuanya saya sendiri Ibu Fatma Basalama. Fatma Basalama, ya. Dari Majelis Taklim Hidayatullah seperti biasanya menjelang maupun pelaksanaan Halo bulan Ibu, suci sabar-sabar. Ramadan. Ibu, supaya perkenalan bisa didengar, silakan Ibu lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Ibu Fatma Basalama, Iya. Ketua Majelis Taklim Hidayatullah Iya. yang berlokasi di Kampung Salak, Distrik Sorong Barat. Seperti biasanya, Majelis Taklim Hidayatullah sebelum dan sesudah melaksanakan puasa Ramadan itu melakukan tadarus Al-Quran setiap malam. Selain itu juga dari kami menjelang hari-hari besar agama Islam melaksanakan seperti Anjang Sana dan ke panti-panti asuhan. Iya. Kami sudah laksanakan juga itu. Dan di tahun ini juga ada pelaksanaan halal bihalal setelah pelaksanaan Ramadan Iya. berakhir. Iya, anggotanya ada berapa Ibu? Anggota kami dari Majelis Taklim Hidayatullah berjumlah sekitar 70 orang, tetapi yang hadir pada hari ini hanya 20 orang karena separuh sudah mudik. Ada mudik, iya. terus ada yang tidak sehat, jadi kami hanya berjumlah sekitar 20 Iya. orang saja. Nanti berikutnya diajak semuanya Bu Insya ya. Allah, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Majelis Taklim Hidayatullah juga makin berkembang, makin maju ya Bu ya. Insya Allah, amin, Alhamdulillah, amin. makasih untuk perkenalannya Ibu Fatma Basalama. Ya, selanjutnya yang pink-pink hitam pada sore hari ini yang cantik. Dari mana ibu-ibu, majelis taklim apa, terus anggotanya berapa, kegiatannya apa saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Mawaddah MTS Negeri Kota Sorong berjumlah 60 orang 60 dan orang, yang hadir sekarang sekitar 20 orang. 20 orang. Kegiatan kami setiap bulan itu mengadakan pengajian. Sebulan Pengajian. sekali mengadakan pengajian dan dalam bulan Ramadan ini kami bersama siswa ya, Iya. sama-sama tadarusan, kemudian mengadakan pembelajaran keislaman ya, Iya, iya. sama-sama dengan siswa. Terus yang terakhir kemarin pembagian takjil. Pembagian Dan itu takjil. semua dilakukan oleh siswa dan guru.
Iya, berarti yang hadir pada sore hari ini ibu-ibu guru MTS Iya, ya. betul sekali Ibu Masya Guru. Allah, soleha ya. Nanti di lain waktu atau berikan kesehatan panjang umur Bu, hadir sama murid-muridnya ya Bu ya. Iya, Majelis Taklim Al-Mawadah MTS ini hanya guru-guru saja atau dari luar bisa gabung Ibu? guru-guru saja sama Guru-guru keluarga. saja, ya sama keluarga Iya. ya. Masya Allah, mudah-mudahan tetap menjalin silaturahim, tambah akrab semuanya, dan Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong tambah maju ya Bu ya. Amin, ya Alhamdulillah, makasih untuk perkenalannya Ibunda. Oh tadi belum disebutkan ketuanya namanya siapa? Oh iya. Nama Namanya- ketuanya Pak namanya- Musalam. Oh. Kebetulan yang hadir sekarang istrinya, Oh siapa? Iya. Siapa Pak? Ibu ketuanya siapa? Pak Musalam. Pak Pak Mursalam. Musalam saya, Bapak. Iya. Makasih Ibu perkenalannya. Makasih. Dan terima kasih untuk bintang-bintang tamu pada sore hari ini sudah perkenalan ya. Bunga-bunga biru pink pokoknya cerah sore hari ini ya. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah narasumber kita adalah Ustadz Muda Milenial. Beliau juga sebagai kepala sekolah SMP ya. Alam inspirasi. Alam terbuka, Inspirasi. inspirasi ya, yang tepatnya di kilometer 12 kalau tidak salah. Beliau adalah Bapak Ustadz Yusuf Muri Salampesi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Haja. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin katanya sakit ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai. Alhamdulillah. Kalau tidak berarti nanti saya yang bawa ceramahnya Ustadz. Iya. Jadi gitu. Kepala sekolah SMP Alam inspirasi. Alam Inspirasi ya. Kemarin ada kegiatan apa itu Ustadz? Kegiatan di SMP Alam Inspirasi berbasis pesantren ya Bu Haja. Jadi kita adakan buka puasa bersama Iya, sekitar pada 2 buka kali bersama juga kegiatan ya. ini. Masya Allah. Anak-anak Mudah-mudahan juga ikut lomba dan alhamdulillah ada yang juara 1, juara 2 di BKM Hidayatullah. ada perlombaan. Lomba ceramah, lomba tartil, tilawah, iya. hafiz. Alhamdulillah rata-rata juara 1 dan 2 ya Bu. Alhamdulillah. Siapa dulu gurunya ya Ustadz ya, kepala sekolahnya. Ya, Ustadz. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Materinya merajut pakaian takwa. Merajut pakaian takwa. Pemirsa juga sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada dan jamaah di studio, materi kali ini yaitu tentang merajut pakaian takwa. Apa dan bagaimana akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila syiratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ibu-ibu Majelis Taklim dan Bapak Ibu sekalian pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, tentu saja kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik yang diberikan olehnya, sehingga pada hari yang ke-23 Ramadan 1445 Hijriah ini insyaallah kita masih dalam keadaan sehat secara rohaniah maupun secara batiniah, secara jasmani. Ya, ini insyaallah dengan demikian semoga kenikmatan-kenikmatan itu dapat kita balas dengan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu-ibu sekalian dan para jamaah dimanapun Anda berada, karena itulah salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bulan Ramadan, satu bulan yang jauh lebih mulia daripada 11 bulan yang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan 11 bulan yang lain pun kita tetap meningkatkan ketakwaan kita
Jangan sampai nanti usai bulan Ramadan justru ketakwaannya mulai surut bahkan menghilang gitu. Jadi upayakan ketakwaan kita tetap stabil. Terlebih pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan bagaimana merajut pakaian takwa. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ditujukan Allah Subhanahu wa taala oleh para hambanya, para manusia, tidak diukur siapapun manusia itu, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia punya jabatan, mau dia raja, mau dia akar rumput sekalipun, semuanya diminta oleh Allah untuk berpuasa, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meningkatkan ketakwaan? Karena ketakwaan itulah yang akan membuat kita meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Takwa itu mulia, takwa itu bersih, takwa itu suci, takwa itu segala-galanya. Takwa itulah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah, yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya ketika kita jauh daripada ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menghinakan kita, bahkan hinanya manusia bisa jadi lebih hina daripada hewan. Karena ketika seorang manusia itu bertakwa kepada Allah, insya Allah dia bahkan bisa lebih dimuliakan oleh Allah lebih daripada malaikat. Padahal kalau mau dibilang, malaikat itu jauh sekali lebih mentaati peraturan-peraturan Allah. Tapi manusia ketika bertakwa, Allah sendiri menjamin untuk jauh lebih mulia daripada malaikat. Walaupun kalau kita bandingkan tidak ada apa-apanya manusia dengan malaikat. Tapi itulah luar biasanya Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang bertakwa dengan cara memuliakan mereka dengan mengangkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian ibu-ibu sekalian, pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kemudian Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah katakan kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya saya telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapakah itu? Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Budi, Bu. Kita menghindari LGBT ya. Adam dan Hawa. Setelah itu, Adam dan Hawa punya anak. Mereka punya cucu. Setelah itu cucunya bertebaran kemana-mana. Pada zaman dahulu kala, buatlah kelompok-kelompok untuk bertahan hidup dari hewan-hewan buas. Kemudian dari situ, ya ini mungkin guru sejarah lebih paham, mungkin dari guru sanawiyah yang guru ahli sejarah lebih paham bagaimana kehidupan manusia zaman dulu kala sampai dengan zaman sekarang ini. Pokoknya zaman dulu kala sampai dengan dibuatlah satu bentuk sistem kenegaraan dan lain sebagainya, sehingga ada 7 benua yang kita ketahui secara umum, ada Afrika, ada Eropa, ada Amerika Selatan, ada Asia, ada Antartika, pokoknya ada sekitar 7 lah, atau mungkin lebih, Bu. Sudah lebih sekarang ya. Nah dari situ di Asia Tenggara itu ada Indonesia. Indonesia punya 34 provinsi ditambah 4 berarti 38 provinsi yang sekarang, 514 kota dan kabupaten, ditambah lagi dengan nanti akan dimekarkan 5 kabupaten di Papua Barat Daya. Jadi mungkin kurang lebih nanti akan menjadi 520-an kabupaten dan kota di Indonesia. Di Indonesia juga pun memiliki 718 bahasa daerah yang berbeda-beda. Juga pun memiliki 1340 suku bangsa yang berbeda-beda. Dan bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia saat ini totalnya di dunia itu ada 8 miliar. Kalau saya tidak salah baca terakhir itu tahun sekitar 2021 atau 2020 itu masih 7 miliar. Berarti dalam jangka 3-4 tahun ini bertambah 1 miliar. Luar biasa cepat sekali. Ini mungkin harus program KB lebih dimaksimalkan. Tapi itu tergantung kepada keyakinan ya, keyakinan kalian. Bagi yang mau KB silahkan, bagi yang mau lebih banyak keturunannya, lebih banyak rezeki silahkan juga, tidak ada yang menyalahkan. Artinya kan dia berencana ya, kalau mau berencana silahkan, tapi kalau mau hantam saja terus, ya nanti mungkin Ustadz Sultan juga dengar, Ustadz Sultan. Semoga sehat selalu Ustadz dia selfie bersama keluarganya, semoga beliau sehat selalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dari sekian banyak manusia itu, inna akramakum indallahi atqakum.
Itu lanjutan ayat tadi dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, dan yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jadi yang paling mulia dari 8 miliar manusia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu adalah obsesinya adalah akhirat. Visi misi mereka kalau ditanya menembus langit ke 7, bukan hanya sekitaran kompleks Kampung Salak atau mungkin sekedar visi misi di sekolah madrasah sanawiyah mungkin, tapi ini langsung menembus langit ke-7 nih Pak. Bukan hanya sebatas dunia saja. Artinya visi misinya itu langsung melihat bagaimana nanti di akhirat apa yang akan dia siapkan, apa yang akan dia dapatkan. Wa tajawwadu fa inna khairul zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu yang dia lihat. Jadi betapa sangat fatalnya, sangat salahnya, sangat kelirunya ketika seorang hamba itu melihat dalam hal urusan dunia kepada saudara-saudaranya. Mungkin dia melihat saudaranya punya mobil baru, dia yang gelisah, punya rumah mungkin lantai 2, direhab lebih bagus lagi, punya emas berkilo-kilogram, punya segala-galanya, dia cemburu. Padahal ini urusan dunia, Pak. Dunia ini kan hanya sementara. Sedangkan akhirat itu khalidina fiha abada. Akhirat itu apa-apa saja kita bisa minta. Ibu-ibu sekalian, nanti mungkin ketika nanti di akhirat, di surga nanti, ketika buku jumpa, insya Allah buku jumpa, buku lihat gitu, nanti buku janji di mana bisa berkumpul di salah satu warung kopi gitu, atau di mana itu, karena surga punya segala-galanya. Kita mau ke warung kopi kah, mau ke bakso kah, bukan hanya bakso di bakso mercon kah, di mana saya lupa baksonya itu. Semua punya, Bu. Apa yang mau kita mau di surga semuanya punya. Mau bakso, mau kopi, mau mau tas yang model terbaru, mau pokoknya segala-galanya semuanya ada. Tapi itu dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pandangan kita itu ubah. Ramadan ini sudah bukan zamannya lagi, ya. Kita dilatih untuk melihat orang-orang yang di atas kita dalam hal urusan akhirat. Jangan kita lihat orang-orang dalam urusan dunia terus. Cukup sudah. Ramadan ini usia sudah tua, ya bisa lihat di cermin, keriput bertambah, rambut jadi warna putih segala macam. Itu cerminan bahwa sudah waktunya melihat orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Baik Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya. Nanti kita sambung kembali. Siap. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, juga jamaah di studio, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel. Dan pada sore hari ini masih dengan 3 kelompok bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Al-Hidayah KPMB Bone, Kota Sorong, dan Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak, dan Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, ya, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Yusuf Muri Salampesi MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang merajut pakaian takwa. Apa dan bagaimana tadi sudah sedikit dikaji oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang akan disampaikan, namun saya akan tanya kepada bintang tamu kita. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Masih kurang kompak kayaknya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ya, alhamdulillah sehat bahagia karena cinta dan tidak mengantuk semuanya. Berarti siap untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Baik, wajar. Lanjut.
Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah dan para pemirsa dimanapun anda berada, Mutiara Ramadan yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merajut pakaian takwa. Merajut pakaian takwa ini artinya kita merajut kembali pakaian kita yang ternodai oleh dosa-dosa yang telah lampau. Karena Ramadan ini tempatnya untuk kita meminta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayakan di dalam bulan Ramadan, khususnya pada satu malam Lailatul Qadar, upayakan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau dalam riwayat lain, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah saya, kau menyukai orang-orang yang minta maaf, maka ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang telah berlalu. Insyaallah Allah akan mencuci kita kembali dalam keadaan suci nanti ketika Idul Fitri kelak. Amin. Jangan sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para jamaah sekalian, jangan sampai yang kita rajut, yang selalu kita ingat, yang mau kita persiapkan untuk menyambut nanti Idul Fitri adalah pakaian baru. Pakaian baru, pakaian yang mewah, padahal terpuasa nih. Mobil baru, kemudian kain horden baru, pot bunga baru, handphone baru. Nanti suami pusing tuh. Dan segala-galanya baru begitu. Padahal sebenarnya yang paling sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu an, laisal aidu liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan pakaian yang baru, pakaian yang bagus, ada perhiasannya dan lain sebagainya, ada warna merah muda, warna putih, warna abu-abu, warna biru apa segala macam, kemudian ada manik-maniknya, kayak ada emas-emas gitu, entah itu emas betulan atau bukan gitu, atau segala, pokoknya banyak sekali mungkin pakaian itu terlihat indah gitu. Bukan itu sebenarnya yang pertama. Mungkin itu nomor sekian lah. Tapi yang paling utama itu adalah innamal idu ta'atuhu tajid. Ketika ketaatan kita bertambah, ketika ketakwaan kita meningkat, ketika kesolehan kita naik bertambah. Dan harapannya adalah dia konsisten istiqomah. Karena para ulama itu zaman sekarang, mereka lihat di zaman sekarang ini Bu, zamannya TikTok ini. Zamannya TikTok, zamannya Facebook kerjasama dengan TikTok, dengan YouTube apa segala macam. Sekarang yang mereka lihat itu, yang mereka irikan, yang mereka cemburukan adalah orang-orang istiqomah. Karena ibu-ibu zaman sekarang kan jangankan mau istiqomah, apa-apa sedikit upload dulu di TikTok, apa-apa sedikit. Suami suruh masak dulu, minta masak, pulang kerja belum masak Pak. Itu masalah Bu. Siapkan yang terbaik untuk untuk suami, untuk anak-anak, jangan marah-marah terus, karena itu bentuk ketakwaan. Karena seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, nasihati saya. Rasulullah menyampaikan, la takdof, jangan kamu marah. Setelah itu dia menyampaikan lagi, ya Rasulullah, setelah itu apa lagi? La takdof, jangan kamu marah. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? La takdof, jangan kamu marah. Senantiasa diajar untuk jangan marah, jangan marah. Dalil pada Quran surah Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucunya Adam, anak cucunya Adam, penerusnya Adam, kita semua ini, bahkan yang sudah mati, bahkan yang nanti pun akan lahir, yang akan datang ke depan, Allah katakan, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisya. Sesungguhnya saya telah menyediakan bumi ini tempat untuk dimana kalian membuat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan-hewan punya kulit segala macam, itu bisa jadi pakaian buat kalian. Pakaian untuk apa? Menutup aurat. Pakaian untuk apa? Pakaian untuk berhias. Jadi kita bisa menutup aurat, berhias, bisa mempermewah diri kita, mempercantik diri kita, badan dan apa segala macam, bibir lipstik dikasih tebal segala macam. Semuanya Allah kasih. Allah kasih untuk berhias, untuk apa? Untuk berhias dan menutup aurat. Tetapi Allah pun mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian yang paling baik itu adalah pakaian takwa. Jadi bukan pakaian kita saat ini yang mungkin mewah, yang bagus, jam tangan baru, kemudian emas dan segala macam yang kita punya saat ini, itu mungkin nomor sekian lah. Tapi yang paling pertama adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Makanya ketika nanti bulan Ramadan usai, setelah itu harapannya adalah kita bertambah ketakwaan kita. Laisal idu liman tajammala bil libasi wa rukub. Jangan sampai Idul Fitri kita jadikan hanya untuk pakaian baru, mobil mewah dan lain sebagainya, karena sesungguhnya Idul Fitri itu gufirat lahu dzunub, diampunkan seluruh dosa-dosa kita.
Jadi kita ini merajut kembali lagi pakaian kita yang mungkin sobek, ya. Kita kalau pakaian sobek pasti beli baru, ya kan? Atau mungkin ibu-ibu masih ada yang bertahan dengan apa? Pakaian apa itu? Yang biasanya di rumah-rumah atau apa Bu Haja? Dijahit lagi baju. Ya, yang mungkin robek-robek masih bertahan dengan itu, ya pasti beli baru, pasti. Bapak kulit pakaian sebagaimana ya, beli baru kan? Kau sebagai suami tertanggung jawab kan? Pasti begitu ya, beli baru ya Bu ya. Atau mungkin dia noda kah? Atau bahkan mungkin pakaian baru kemudian setelah itu mampir ke warung bakso baru pakaian warna putih bagus baru timba bakso gini. Kena kuah bakso. Tepuk kuah jatuh sedikit saja. Mungkin kita mama ya Allah ini bagaimana ya Allah ini saya belum pakai di Idul Fitri ya, ini masih Ramadan hari ke-23 ini. Sakit hati, kecewa sekali ya Allah, ini ternodai begitu, macam merasa ternodai begitu. Tidak rela begitu karena ini barang baru belum dirayakan Idul Fitri lagi sudah ternodai. Kira-kira bagaimana dengan takwa? Kira-kira bagaimana dengan kita ini yang takwa itu kan pakaian takwa ya. Kira-kira bagaimana kalau kita bicara orang lain aibnya? Apakah di situ kita istighfar atau tidak? Apakah di situ kita minta maaf atau tidak? Kalau kita tidak istighfar, tidak minta maaf, itu perlu dipertanyakan. Karena kalau kita mengotori takwa kita, itu harus istighfar banyak-banyak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan orang-orang kalian semuanya minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kalian akan mendapatkan surga yang sangat indah, yang sangat bagus sekali. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang bertakwa? Dalam ayat ke-134, allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang selain hubungannya sama Allah sudah bagus, sudah istighfar, sudah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sudah minta doa terus, Allah sudah cuci dosa-dosanya dengan Allah, tapi masih ada dosa sama manusia, maka dia cuci dosanya dengan menginfakkan sebagian hartanya, dengan bersedekah, baik di saat waktu luang maupun waktu sempit. Ada uang, tidak ada uang, ya kalau sempit 1.000, 2.000 nggak jadi masalah. Yang penting kan kita mau beramal pada Ramadan, jangan takut 1.000, 2.000 itu kasih aja Bu, kalau memang yang punya cuma segitu. Tapi yang jadi pertanyaan yang punya banyak tapi masih 1.000, 2.000 ini. Yang uangnya banyak masih 1.000, 2.000 lagi yang dipertanyakan. Karena kita itu setiap tahun kan harusnya ada visi misi, semakin meningkat ketakwaan kita. 2024 ini kan harusnya isi kotak amal itu kan sudah meningkat. Kalau mungkin tahun lalu 20.000, harusnya tahun ini kan 30. Naik 10.000 toh. Jangan sampai BBM naik apa segala macam baru infak juga masih begitu-begitu aja, itu pertanyakan itu. Beras naik jadi mentang-mentang beras naik jadi infak juga pun berkurang. Jangan. Kita tetap berinfak terus, beramal terus, bersedekah terus, dan disitulah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan cuci dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allah akan memanjangkan rezeki kita, memperbanyak rezeki kita, memperbanyak melancarkan kesehatan kita, dan pokoknya banyak sekali keberkahan yang akan kita dapat. Jadi begitulah, karena banyak sekali orang yang ketika nanti sudah mati baru tahu diri. Dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah menyampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqakum minas salihin. Mereka menyesal sekali sudah mati, lalu Allah katakan kepada mereka, banyak sekali orang yang mati tapi karena dia punya investasi akhirat sedekahnya luar biasa kepada masjid, kepada panti asuhan, kepada benda-benda yang orang pakai selama-lamanya, sumur, jalanan dan lain sebagainya. Orang pakai terus sampai dia mati. Itu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepadanya investasi akhirat. Amal terus berjalan. Sebagaimana saldo kita di handphone. Bayangkan kalau saldo kita ini mungkin 1 juta tapi setiap hari tambah 10.000 terus, 10.000 terus, kita pasti kan senang sekali, Bu. Senang sekali, apalagi sebagai seorang istri ya. Tidak tahu mungkin suami terkirim tapi tiba-tiba tambah 100.000 setiap hari, kan enak sekali itu, Bu. Tontar tahu dari mana. Tapi itu sudah investasi akhirat kita itu, karena kita bersedekah. Terus lancar. Ini orang-orang yang sudah mati, yang jarang sekali bersedekah. Mereka minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya 1 menit saja kau hidupkan saya ya Allah. Sapu saldo ini ada 50 juta. Kemudian masjid di Kampung Salak sana, Masjid As-Salam deh, bagian dalam sudah bagus, tapi bagian luar tuh masih belum bagus ya, Masjid As-Salam teh. Betul. Ya mungkin saya masih bisa bersedekah kah, atau mungkin Masjid Raya itu butuh kubah 50 juta ini saya kasih sudah ya Allah, ini nanti selama-lamanya orang pakai ini. Karena kubah itu kan dia menutupi kita dari hujan nanti. Lantai berapa itu nanti kan dia tertutup itu.
melindungi orang dari panas, terik hujan, matahari, apa segala macam. Kita berikan investasi akhirat. Itu nanti kita akan beruntung. Banyak orang nanti akan menyesal. Jadi Rasulullah ini kayak menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Karena dia melihat masa depan ketika dia Isra dan Mi'raj, naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, lihat neraka, lihat surga, dia sudah lihat. Oh, nanti kebanyakan orang-orang akan rugi menyesal begini. Ternyata orang-orang yang kurang banyak bersedekah. Kemudian, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiz. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarah. Tidak gampang marah, ya. Wal afina 'anil nas, dan juga pun memaafkan kesalahan manusia. Jadi ketika ada orang yang salah, kita maafkan dengan berat hati, dengan besar hati, sudah saudara, saya maafkan kau. Ya, gitulah. Ketika kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Fitri nanti, kalau bisa jangan Idul Fitri lah. Belum tentu kita bertamu di rumah saudara kita. Tarawih, usahakan hubungan sosial kita sudah baik kembali, saling memaafkan satu sama lain, jangan ditahan, jangan dipendam. Sampai kapan kita pendam? Karena umur kita ini kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya ya tentang materi yaitu merajut pakaian takwa. Pemirsa di rumah, kaum muslimin dan muslimat, juga sahabat Mutiara Ramadan, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut. Ini Insya Allah. Jamaah di studio, juga pemirsa dan sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, dan masih dengan 3 kelompok bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak, Majelis Taklim Al-Hidayah KPMB Bone Kota Sorong. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Yusuf Muri Salam Pesi MPD, dan materi yang sangat menarik yaitu tentang merajut pakaian takwa. Apa dan bagaimana tadi sudah dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Dan pemirsa di rumah tetap ikuti kami karena di akhir acara nantinya kita akan berbagi kasih. Tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada narasumber. Namun sebelumnya, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Ibu-ibu jawabnya yang semangat ya. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah, Sehat. bahagia, cinta. Iya. Alhamdulillah bahagia, sehat dan cinta. Sudah berbahagia mendengarkan tausiahnya Ustadz, dan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan kita berikan kesempatan kepada yang ping-ping cantik-cantik, ibu-ibu soleha dari mana ya tadi ya, Al-Mawadah MTS Kota Sorong, ibu-ibu guru, silakan. Ibu guru bertanya sama bapak guru. Ya, alhamdulillah ya, tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz tentang merajut pakaian takwa. Yang saya perlu tanyakan di sini, bagaimana agar seseorang dianggap mulia di sisi Allah. Kenapa Ustazah? Apa yang membuat seseorang agar lebih mulia di sisi Allah? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya singkat dan padat. Yang satunya tadi di mana ya? Yang bertanya silakan dari biru-biru. Silakan dari Hidayatullah. Berdiri dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu Perkenalkan, nama saya Ibu Hamsia. Ibu Fausia. Ibu Hamsia. Hamsia, ya. Dari Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak. Oke, Ibu.
Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya sebelum bulan suci Ramadan dia tidak sholat. Masuk di bulan suci Ramadan, dia pun tidak sholat, tapi dia berpuasa. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya Ustadz, 2 pertanyaan yang tadi dari Ustazah, singkat dan padat, bisa dijawab langsung Ustadz. Baik, Bu Ustazah, pertanyaannya bagaimana agar seorang itu bisa dilihat mulia kan? Terlihat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yanzuru ila syuwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari rupa maupun harta kalian. Jadi ibu mau kaya bagaimanapun, bukan membuat Allah tambah cinta, tidak. Ibu mau cantik dan ganteng bagaimanapun bapak-bapaknya, anak-anaknya, orang tuanya, mungkin penerusnya, generasinya 7 turunan, ganteng, cantik semuanya, itu Allah tidak lihat itu. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat, yang Allah cintai, yang akan Allah muliakan dia adalah dia yang hatinya bersih. Karena nanti orang masuk surga, itu semua orang bisa masuk surga. Tapi hanya sebatas orang tertentu saja yang bisa langsung melihat wajah Allah. Ibu mau tidak lihat wajah Allah? Mau dong Ustaz. Jadi hanya orang tertentu yang bisa melihat wajah Allah. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang betul-betul hatinya bersih sekali. Sehingga dimuliakan oleh Allah, sehingga dia diperuntukkan, dikhususkan bisa melihat wajah Allah. Ada juga kan sebagian orang ya mungkin karena ada dosanya, ada maksiatnya, dicuci dulu, digoreng dulu mungkin di neraka gitu. Dia dicuci, digoreng apa segala macam, baru nanti kasih keluar lagi, baru dia dikasih dingin kembali, baru nanti normal lagi, baru masuk surga Ustaz, gitu. ya. Seperti itu. Jadi Itu yang pertama. bagaimana tadi Ustaz cara supaya bisa mulia di sisi Allah tadi? Caranya ada khusus tidak? Pada intinya khususnya itu hati, Bu. Hati ini harus dijaga sekali. Tadi kan saya bilang kita bersedekah ya. Tapi usahakan sedekah itu kalau bisa sembunyi-sembunyi. Karena ini Imam Ali Zainal bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ternyata beliau ini cucunya Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Husain, anaknya lagi Ali Zainal. Beliau ini seorang ulama terkenal di Madinah. Dia selain ulama di imam, setiap malamnya itu dia lihat dulu orang-orang kalau sudah mulai gelap. Zaman-zaman dulu kan pakai pelita gitu ya. Nanti pelitanya sudah mati, sudah mulai gelap semua, mulai dia jalan dengan pikul gandum berapa karung gitu. Dia taruh di depan-depan orang punya rumah yang membutuhkan. Taruh lagi. Jadi setiap orang miskin, orang fakir yang setiap gandumnya habis, buka pintu subuh-subuh, tiba-tiba sudah ada lagi. Dan tidak tahu sampai nanti dia mati. Baru nanti ada satu orang yang buka kartunya. Orang ini sudah tahu, tapi Imam Ali itu dia bilang, kalau bisa jangan kasih tahu. Kalau bisa jangan kasih tahu. Tapi orang ini mengkhianati dia, tapi kan dia sudah mati juga, tidak apa-apa, tak? Artinya kan sudah dibongkar. Oh ternyata rasa penasaran umat kan sudah terbongkar, karena sudah mati, sudah selesai. Amalannya kan sudah ikhlas semua kepada Allah, tak? Jadi sudah selesai. Setelah itu diberitahukan punggungnya ketika mau dikasih mandi, mayatnya mau dikasih mandi, ada bekas-bekas kayak macam orang pikul-pikul barang gitu. Mereka bilang ini kayaknya bekas-bekas benda berat kayaknya. Mungkin gandum kah atau karung apa gitu, kayak ada tanda-tanda karung gitu ya. Dikasih tahulah orang itu, beliau ini setiap malam di saat sunyi, gelap gulita, orang-orang semua sudah tidur, dia pikul gandum, dia bagi ke orang. Nah, itulah orang-orang semua sedih. Itu imam yang luar biasa. Jadi semuanya tergantung dari hati ya Ustaz ya. Hati dan amalan. Amalan kita. Dan kalau bisa diikhlaskan karena Allah, itu sudah yang paling mulia sekali. Ya. Yang mungkin mulia yang nomor 2 dan nomor 3 itu ada lagi, tapi itu yang paling nomor pertama. Ya, makasih Ustaz. Terus yang pertanyaan berikutnya dari Bu Hansia, yaitu tentang apa hukumnya sebelum Ramadan ada seseorang yang tidak mau sholat. Tapi bulan Ramadan dia puasa, tapi juga tidak sholat. Apa itu hukumnya Ustaz? Ya puasa. Bandel ya Ustaz ya. Ya, jadi pada intinya sangat menggantung ya. Sama kayak orang merayakan Idul Fitri tapi dia tidak berzakat gitu. Kan zakat, sholat itu kan wajib Bu ya, rukun Islam. Setelah syahadat kan dia harus sholat. Bagaimana mungkin ketika kita
sudah syahadat, anggaplah nilainya 1. Tapi sholat karena 0 berarti dia jadi 0, jadi berapa? Saya lupa, dia punya istilah matematikanya kayak gitu. Jadi bagi saya itu orang itu dia tidak punya niat untuk membuka pintu surga Allah. Karena kan dikatakan ketika Ramadan tiba diwajibkan kita berpuasa karena bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tuqlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Pintu-pintu surga semuanya Allah buka. 8 pintu surga, la yadkhulu ila shaimun, ada satu pintu surga namanya Ar-Royan, dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Mungkin dia puasa dia dapat, oke, alhamdulillah. Dia dapat ya. Kita anggap, tapi kalau tidak sholat ini masalah juga. Bisa jadi Allah bilang, sabar, kok puasa tapi kok tidak sholat. Karena puasa yang sebenarnya itu kan sabar, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Puasanya dapat pahala, sholatnya tetap tidak ya Ustaz, tapi berdosa juga ya. Berdosa juga karena dia meninggalkan kewajiban. Iya. Jadi bisa jadi mungkin Ar-Royan itu mau dibuka tapi mungkin ya tergantung Allah juga ya, tapi kan dia tidak sholat jadi masalahnya juga. Masa orang puasa buat sholat bagaimana? Jadi harus puasa itu dibarengi dengan sholat. Ya, puasa itu sholat, puasa itu zakat, puasa itu sedekah, puasa itu sabar, puasa itu syukur, puasa itu jujur, puasa itu segala-galanya. Pokoknya semua karakter baik semua itu puasa sudah. Jadi orang puasa kan itu bahkan yang halal jadi haram. Bayangkan yang haram, ya halal kan jadi haram gitu. Apalagi yang pokoknya semua harus betul-betul diperhatikan. Jadi memang kalau bisa kedua-duanya dilaksanakan ya Ustaz, dikerjakan. Ya puasa, ya sholat begitu ya. Logikanya begini Bu Haja, mungkin pintu surga semua dibuka. Tapi para ulama mengatakan sabar dulu. Innallaha la yughayyiru biqaum hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai nasib kaum itu mengubah nasib. Artinya yang dimaksud dengan pintu surga semua terbuka itu orang ini dia harus jalan dulu. Masjid Hidayatullah di Kampung Salak itu tidak mungkin terbuka kalau pengurus masjidnya itu tidak ambil kunci, tidak langkahkan kaki ke masjid terus buka pintunya gitu ta. Atau mungkin nanti teknologi masa depan saya tinggal di Kampung Bugis, saya hanya sebatas niat, ya Allah pintu Masjid Hidayatullah terbuka. Saya niat saja nanti tiba-tiba terbuka. Mungkin ada nanti teknologi kayak gitu. Tapi kan setidaknya ada niat. Ini niat sudah ada, apalagi diamalkan gitu. Ya artinya ada usaha untuk buka pintu surga. Oke deh Ustaz. Makasih. Ya ibu-ibu pertanyaannya sudah dijawab dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada keluarga Boni. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya. Ibu dengan Ibu? Investasi akhirat. Ibu dengan Ibu? Ibu Desti Ayu. Ya. Pak Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan investasi akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan misalnya teman kita ya, itu kehidupannya mapan. Tapi kita tahu bahwa sedekah yang diberikan ini misalnya dari hasil menipu seseorang. Misalnya dia meminjam uang ke saya 100 juta. Terus uang itu dipakai untuk membeli hadiah untuk membahagiakan orang lain. Nah, setelah beliau pergi misalnya, setelah beliau meninggal, kebaikan itu masih terus diceritakan orang bahwa orang ini baik, padahal kita tahu bahwa uang tersebut itu hasil menipu orang lain. Apakah perilaku ini termasuk kategori investasi akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Ibu Desti. Namun kita tampung dari ibu-ibu guru. Ya, silakan. Ibu-ibu guru MTS, silakan. Yang di belakang berdiri ya, Bu ya, yang mau bertanya. Dengan Ibu siapa? Silakan. Silakan Ibu. Yo, bertanya. Ibu-ibu guru. Ya, berdiri Bu, berdiri. Sudah Bu, sudah bunyi Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dengar. Kasih kuat sedikit Bu. Dekat di bibir Ibu, dekat di bibir. Silakan.
di dalam kehidupan sehari-hari hubungannya dengan sesama manusia itu kurang harmonis atau kurang baik, apakah seseorang itu masih bisa dikatakan takwa? Ya, terima kasih Pak Ustadz. pertanyaannya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 2 pertanyaan yang sangat bagus Ustadz. Yang dari Ibu Desti Ayu tadi, apakah disebut investasi akhirat jika seseorang pinjam uang ya di orang lain, di ibu tadi, terus hasil dari pinjam itu disumbangkan ke orang lain sampai dia meninggal, tapi dikatakan dari dia, tapi utangnya masih belum dibayar, bagaimana Ustadz? Silakan. Saya bisa bertanya, Bu, itu keluarganya sudah, maksudnya tahu tidak keluarganya? Keluarga almarhum. Keluarganya tahu. Ibu, mic-nya tuh ibu ya. Jadi keluarganya tahu bahwa uang tersebut itu uang milik Jangan. Sekeliling kita pun tahu bahwa itu uang hasil menipu orang lain, terus membahagiakan orang lain. Apa setelah beliau meninggal, kebaikan ini terus dicerita orang lain bahwa dia baik karena pernah memberi ini, bahagiakan orang lain. Padahal uang itu kan hasil menipu orang lain. Apakah itu termasuk dalam kategori investasi akhirat? Nah, begitu Ustaz. Keluarganya tahu Ustaz. Singkat dan padat. Silakan. Jadi, Ibu, kehidupan kita ini dilahirkan di muka bumi ini, nanti kan kita mati ya. Kita mati, masih ada yang hidup sebagian sampai dapat nanti ditiupkan sangkakala. Setelah itu kiamat, dikumpulkan semua ke padang mahsyar. Setelah itu nanti kalau ada syafaat Nabi menolong orang-orang yang matahari beberapa jengkal untuk tidak merasakan panas. Setelah itu nanti yaumil hisab. Pada yaumil hisab, nanti kaki dan tangan ini semua tidak ada yang bergerak. Yang menjadi saksi itu ya mulut, tangan bisa berbicara. Kalau dia mengambil yang bukan haknya, dia akan berbicara. Akan ditanya tentang 4 perkara. An ilmi, an jismi, an ilmi, an jismi, an umri, an mali. Saya bahas yang an mali ini, tentang harta. An mali ini min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia tidak hanya ditanya tentang kemana dia akan menginfakkannya, tapi dia ditanya dulu dari mana dia dapat dulu. Dapatkan dari mana, itu dulu yang dia akan ditanyakan. Kalau dia dapatkan dari mengambil hak orang lain, apalagi hutang baru tidak dibayar-bayar, apalagi tidak ada niat sama sekali untuk bayar, itu tidak akan jadi investasi. Tidak dibayar sampai meninggal Ustadz ini. Mungkin di mata orang lain ya dia berinvestasi, tapi nanti di akhirat ibu kan menjadi saksi dengan keluarga. Pasti ibu akan minta nanti. Mungkin dia punya pahala, ya Allah kasih senang dia dulu. Sudah itu saya anggaplah dia sudah dapat mungkin 1000 pahala lah. Tapi nanti ibu yang akan ambil pahala itu. Ibu yang akan ambil, dia akan oper ke ibu pahala yang sudah. Kalau dia tidak bayar-bayar, tapi kalau dia bayar dia ganti, berarti ya investasi akhiratnya hilang. Investasi akhiratnya tetap ada. Kalau dia ganti, atau keturunannya ganti, atau keluarganya ganti, itu tidak dikatakan sebagai investasi. Karena investasi yang benar, yang hak itu adalah didapatkan dengan cara yang halal dan diinvestasikan dengan cara yang benar. Halal. Itu biar manusia tahu diri. Kalau begini nanti bisa banyak begal nanti, Pak. Orang begal untuk berinfak. Orang curi korupsi untuk berinfak. Jadi ini menjadi sebuah ancaman untuk orang-orang yang ketika mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, mereka berinfak, mereka merasa itu investasi. Itu bukan sama sekali. Bukan investasi. Dan justru mereka akan rugi nanti. Ya, begitu ya Ibu. Terima kasih sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Terus yang berikutnya dari Ibu tadi, jika seseorang hubungannya baik sama Allah, namun dalam kehidupan sehari-hari Ustadz, orang itu kurang baik, bagaimana? Jadi, ya begitu ya Bu ya? Ya, silakan Ustadz. Ada satu dalil yang Allah sangat ridho dan cintai orang-orang itu ketika mereka melaksanakan 3 perkara. Innallaha yarda lakum salasa an tabudu wa la tusyriku bi syai'a wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang pertama, mereka beribadah sekali luar biasa kepada Allah, hubungannya sama Allah itu salat istighfar, salat istighfar, terus itikaf rajin sekali. Pokoknya hubungannya sama Allah itu luar biasa sekali. Tapi hubungannya sama manusia dia lupakan. Padahal yang kedua ini sosial ini.
menjaga hubungan dengan manusia, mencintai mereka, menolongi mereka, merasakan bagaimana satu organ tubuh ketika sakit, maka yang lain juga pun merasakan hal yang sama, bagikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, yang satu pondasi, yang satu tiang, satu dinding, satu jadi jendela, satu jadi pintunya, satu jadi mungkin AC-nya, jadi lampunya, jadi karpetnya, jadi tehelnya, apa segala macam, indah tak? Kalau kita bersatu kayak gitu kan indah tak? Iya, Nah, tapi kalau tidak mau jalan sendiri-sendiri, tidak sosial, tidak bantu orang lainnya, dia tidak akan sempurna ibadahnya. Tapi mungkin dia bisa dapatkan satu pintu surga yang berkaitan dengan sholat dan lain sebagainya. Tetapi dia harus ingat bahwa amalan penting lainnya adalah ketika dia bersosial dengan manusia. Jangan sampai dia melupakan yang lain, karena manusia itulah bentuk daripada kita mendapatkan pahala-pahala ganda yang lain. Kalau bisa, manusia yang paling pertama yang harus kita ingat itu orang tua, Bu. Bagi yang orang tuanya masih ada, mau sholat, mau zakat, anak dipesantrenkan, mau one day one juz, one night one juz, satu siang-siang satu juz, malam-malam satu juz, kemudian istri mungkin ada 4, mohon maaf, mungkin semua bercadar apa segala macam, pokoknya soleh semuanya, tapi dia lupa sama orang tua. Seluruh amalannya akan tertolak. Jadi sosial pertamanya itu sosial kepada orang tua. Kita lihat kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada keluarga besar, kepada tetangga, orang-orang dekat kita dulu. Sayangi dan lindungi mereka dulu. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diselamatkan daripada an-nar atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus berjalan ya Ustadz, hablum minallah dan hablum minannas. Harus berjalan seimbang ya Ustadz ya, begitu. Oke ibu-ibu soleha, pertanyaannya sudah dijawab Ustadz, mudah-mudahan puas dengan jawaban. Kalaupun tidak puas nanti bisa bertanya setelah acara. Dan pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel, juga jamaah di studio. Tak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu berbagi kasih tentang kuis Ramadan. Untuk pemirsa di rumah sudah siap-siap ya, di line teleponnya 0813 44 60 77 66, dan hadiah dipersembahkan oleh bintang-bintang tamu pada sore hari ini yang hadir, yaitu dari Majelis Taklim Al-Mawadah MTS Kota Sorong, Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak, Majelis Taklim Hidayah Al-Hidayah, yaitu KPMB Bone, yang sore hari ini ya sudah menyiapkan hadiah. Narasumber kita Bapak Ustadz Yusuf Murid Salam PCMPD dengan materi yang sangat menarik tadi, yaitu merajut pakaian takwa. Pemirsa, saya akan sapa kembali ya, supaya tidak mengantuk dan supaya semangat. Apa kabar ibu-ibu salehah semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia, cinta. Yang semangat Bu ya, sekali lagi. Apa kabar ibu-ibu salehah semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan cinta ya. Bersemangat di sini, namun pikirannya ada di rumah. Bagaimana, sudah masak semuanya ibu-ibu di rumah? Sudah siapkan menu untuk buka puasa untuk suami dan anak-anak di rumah? Alhamdulillah sudah. Sudah kasih tahu info tetangganya untuk ikut kuis tadi? Ya, sudah? Ya, sudah di line telepon 08 13 44 60 77 66. Pertanyaan pertama dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Hidayah. Silakan. Silakan Ibu. Jangan ditoki-toki. Baik. Pertanyaan dari kami, Majelis Taklim Al-Hidayah. Apa kepanjangan dari KPMB? Sebutkan kepanjangan dari KPMB. Oke. Jangan dilanjutkan Bu ya.
Bagaimana Ibu Majelis Taklimnya saja KPMB masih lihat ini, apalagi yang di rumah. Ya pemirsa silakan di telepon 081344607766. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aulia di Kedatangan. Ya, Aulia paspornya. Marhaban 1445 Hijriah. Ya, pertanyaannya, jawabannya? Kerukunan perantau masyarakat Bone. Bagaimana Ibu, benar? Kurang tepat. Kurang tepat? Keluarga perantau. Sudah Ibu. Sudah tepat Ibu. Benar. Iya. Baik. Oke deh. Iya, Aulia, dapat. Aulia, Anda beruntung bisa hadiahnya diambil di kantor CWM ya, jam kerja. Sekarang kita berikan kesempatan kepada MTS ya. Ibu-ibu dari Al-Mawadah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru saya. Kami silakan. dari MTS Negeri Kota Sorong memberikan pertanyaan Kurang kepada dengar, pemirsa. Bu, ya. Ibu-ibu tenang Bu ya, tenang biar dengar. Ya, Ya. silakan Ibu. Kami sampaikan sebelumnya bahwa MTS kami merupakan satu-satunya MTS negeri di Kota Sorong. Oleh karena itu pemintanya sangat luar biasa. Sejak berdirinya, sekarang mungkin berusia sekitar 40 tahun lebih, sudah dipimpin oleh 7 kepala madrasah atau kepala sekolah. Kemudian pertanyaan kami, siapa nama kepala madrasah yang memimpin saat ini? Iya, tadi sudah disebut ya Bu ya. Alhamdulillah kalau mengikuti dari awal pastinya sudah tahu. Siapakah Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri saat ini? MTS Negeri Kota Sorong saat ini ya. Halo, assalamualaikum. Ini anak muridnya Ibu di rumah lagi Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua murid. Ya, silakan. Dengan siapa di mana Ibu? Anak Fitri Ayah Dari mana? di Aimas. Aimas ya. Ibu siapa tadi namanya? Fitri Ayah. Fitri ya, silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Cakep. Silakan jawabannya. Yang lengkap ya Bu ya. Halo yang lengkap. Pak Mursalam. Ya. Benar atau tidak jawabannya, benar atau tidak? Benar Ibu. Salah Bu. Salah. Masih kurang tepat Ibu. Ya, silakan yang lain ya. Di line telepon 08 13 44 60 77 66. Ya. Silakan. Siapakah nama Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri Kota Sorong? Ya. Silakan. Bapaknya juga ada nonton di rumah. Silakan. Siapakah nama Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri Kota Sorong? Saat ini ya, saat ini, bukan yang lalu. Ya, silakan. Ayo anak muridnya masuk dijawab, ayo. Silakan ya. Siapakah nama? Ada? Oke. Siapakah nama Kepala Sekolah MTS Negeri Kota Sorong? Jawabannya. Halo, betul. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Nurlela di belakang Yuti. Nurleli di mana? Belakang Yuti. Yuti, ya. Nurleli, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Cakep. Silakan jawabannya. Jawabannya Ibu. Anuria Ekawati Suwito. Yang jelas Bu ya, ulang lagi pelan-pelan jawabannya, silakan. Jawabannya adalah Anuria Ekawati Suwito. Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya, Bapak Kepala Sekolah ya. Iya. Iya, MTS Negeri. Ya, benar kah salah Ibu? Jawab benar atau salah? Salah, ya, silakan.
Ya. Kita berikan kesempatan kepada Hidayatullah dulu Ibu. Kita pending dulu pertanyaannya. Silakan dari Hidayatullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Darmi dari Majelis Talim Hidayatullah Kampung Salak. Silakan Ibu Darmi. Adapun pertanyaan kami yaitu, siapa nama ketua Majelis MT Hidayatullah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang ada di Kampung Salak masuk di line telepon 0813 44607766. Siapakah? Ya, belum di. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kampung Salak ini pastinya. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rahmawati. Di mana Ibu Rahmawati? Di Aimas. Wow, orang Aimas. Silakan. Wis. Paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, cakep. Jawabannya? Ibu Fatma Basalama. Betul? Ya, betul. Betul ya. Yang ada di Aimas Anda beruntung. Silakan. Hadiahnya bisa diambil di studio. Ya, dari Bone pertanyaan. Silakan. Silakan Ibu, berdiri Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Silakan. Nama saya Murni. Ya. Ibu Murni, Pertanyaan silakan. kedua dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah KPMB adalah, siapa nama narasumber Mutiara Ramadan pada hari ini? Ya, pemirsa di line telepon 081344 607766. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Pertanyaannya belum, sudah telepon masuk. Silakan, halo. Ada? Ya, pertanyaannya, siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Yuk, pemirsa. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, pemirsa di line telepon 0813 44607766. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Ya. Silakan. Halo, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Karelin, kilometer 12. Ulang namanya siapa? Karelin. Kaleli. Karelin. Oh, Karelin ya. Di kilometer 12 ya. Silakan paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Cakep. Jawabannya? Nama narasumber hari ini adalah Ustadz Yusuf Muri Salampesi. Yang di belakangnya ada sedikit, ada apa lagi? Yang lengkap. Ulang. MPD. Coba ulang sekali lagi. Ustadz Yusuf Muri Salampesi. Yang di belakang. MPD ya. Bagaimana Ustadz? Benar? Betul. Yang semangat Ustadz. Betul. Ya, betul. Oke. Ya, yang kilometer 11 ya. Betul, Bu aja betul. Lanjut, masih ada ya di Bu ini. Ibu-ibu guru, silakan pertanyaannya. Yang gampang, jangan susah-susah. Oke, dari MTS silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Mutiara Ramadan di rumah, pertanyaannya, apa tema tausiah pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Pertanyaannya untuk pemirsa. Silakan di line telepon 081344607766. Ya, apa materi pada sore hari ini? Silakan, apa judul materi pada sore hari ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ernawati, 12. Ernawati, paspornya.
Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, Ibu Erna bisa tanya, Ibu Erna mengikuti acara dari pertama atau bagaimana tadi? Iya, dari pertama, Bu. Oh, dari pertama. Terima kasih. Jawabannya apa, Ibu? Merajut pakaian takwa. Ulang-ulang. Merajut pakaian takwa. Ya, bagaimana Ibu Guru? Benar? Alhamdulillah, benar ya. Satu ya. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, kita sudah selesai berbagi kasih dengan kuisnya dan dipersembahkan hadiahnya oleh tamu-tamu kita pada sore hari ini yang hadir, yaitu hadiah dipersembahkan oleh Majelis Taklim Al-Mawaddah MTS Kota Sorong, Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak, Majelis Taklim Al-Hidayah KPMB Bone Kota Sorong. Dan kita sudah berbagi kasih, berbagi rezeki, Ustadz. Kita juga sudah berbagi ilmu ya tadi, ya, memberikan ilmu, juga memberikan wawasan tentunya kepada pemirsa dan bintang tamu kita yang hadir di studio. Dari hasil semuanya, Ustaz, closingnya silakan. Closingnya, Bapak Ibu muslimin wal muslimat, Ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim pada kesempatan sore hari ini yang langsung di tempat kita yang mulia ini, dan Bapak Ibu pemirsa Mutiara Ramadan, CM Channel dimanapun Anda berada, pada intinya merajut pakaian takwa adalah kita merajut kembali bagaimana yang kotor menjadi yang suci, yang kurang rajin dalam beribadah menjadi rajin, yang kurang dalam sosial menjadi sosialnya yang tinggi, yang sedikit dalam bersedekah menjadi sedekahnya yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan banyak hal yang harus kita lakukan melalui hati kita, karena dengan merajut ketakwaan itu mulai dari hati. Orang bilang kalau sesuatu dari mata ke hati, maka hati itu adalah sesuatu yang sangat esensial. Hati ini dia bagikan raja yang menggerakkan seluruh organ tubuh lain. Maka ketika hati kita ini bertakwa kepada Allah, maka amalan-amalan kita yang lain pun akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan kita dengan Allah dan maupun hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustadz, ucapan terima kasih untuk ilmunya, untuk tausiahnya pada sore hari ini. Dan ucapan juga terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan terima kasih juga kepada IKA di Kota Sorong yang telah mengirimkan narasumber pada bulan Ramadan tahun ini. Dan terima kasih juga kepada 3 bintang tamu kita yang hadir sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Mawaddah MTS Kota Sorong, Majelis Taklim Hidayatullah Kampung Salak, Majelis Taklim Al-Hidayah KPMB Bone. Dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel yang bekerja pada sore hari ini. Dan ucapan juga selamat berbuka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk esok hari untuk kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya ucapan terima kasih sekali lagi untuk tamu-tamu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Insya Allah kita dapat diketemukan kembali di Ramadan tahun depan. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah